Loh, wih, ini Otan gak salah lihat. Bukannya nongkrong di pohon, kamu kok malah keluyuran di genteng orang, Sob? Awas, itu kan banyak kabel listrik, berbahaya tahu. Tan, kasihan tuh Tan, monyetnya banyak sekali. Sampai dia naik ke permukiman warga. Karena apa? Cari makan. Sampai dia nggak takut sama warga, nggak takut orang. Sampai ngambil makan di warung kan. Dari sana balik sana, balik. Awalnya koloni monyet ini sering menemukan sisa makanan dari tempat sampah warung-warung sekitar, teman. Makanya mereka jadi betah masuk ke permukiman warga seperti ini. Tuh, nemu sisa nasi bungkus juga dilahap. Bahkan makanan kemasan dan bekas jajanan pengunjung air terjun juga disikat. Padahal itu kan bukan makanan alami kamu, Sob. Kalau perut kalian sakit bagaimana? Ada apa itu? Apa yang baru saja terjadi? Kenapa si monyet tiba-tiba menyerang anak-anak itu? Coba Om Editor, Otan mau lihat bagaimana kejadian sebenarnya. Sampai sini sih terlihat semua baik-baik saja. Si monyet lagi pada asik duduk di parkiran motor. Walah, rupanya anak-anak ini yang mencoba menjahili duluan, teman. Karena koloni monyet sering terlihat nongkrong di area ini, anak-anak di sini jadi terbiasa dengan keberadaan monyetnya, teman. Mereka juga jadi sering iseng mengusik si monyet. Padahal yang mereka lakukan ini bisa membahayakan diri sendiri, teman. Karena kesetia kawanannya yang tinggi, sang alfa akan mencoba melindungi anggota koloninya apabila ada bahaya. Salah-salah, anak-anak ini bisa diserang balik dan mengalami luka. Sudah, jangan ganggu mereka ya. Kalian main di tempat lain saja yang lebih aman. Selidik punya selidik, rupanya memang koloni monyetnya yang lebih sering menghabiskan waktu di area parkir ini, teman. Dasar si jahil, ada aja kelakuannya. Tuh lihat, mulai dari kepo sama helm, jilatin kaca spion, sampai gigit-gigitin jok sepeda motor. Aduh, sob, nakal-nakal amat sih kamu. Rupanya jadi rahasia umum di sini, teman. Kalau monyetnya suka menjahili motor para pengunjung. Kalau cuma spion hilang sih udah biasa. Monyet ekor panjang adalah hewan cerdas yang punya rasa keingintahuan yang tinggi. Makanya barang-barang milik manusia ini betul-betul menarik perhatian mereka. Kalau gitu Otan mau jahilin Ini dia, si plastik misterius. Lihat teman, monyetnya bingung. Kok plastiknya bisa gerak-gerak sendiri? Tapi dasar si kepo, masih ada aja yang penasaran untuk mendekat dan membuka plastiknya. Tapi Otan bukan sembarangan mau jahilin kamu kok. Sebenarnya Otan mau membuktikan ke teman di rumah kalau kalian adalah hewan yang pintar. IQ monyet ekor panjang rupanya setingkat dengan anak balita, teman. Hanya hewan yang memiliki kecerdasan yang tinggi yang mau bereaksi terhadap hal-hal yang aneh. Salah satunya dengan percobaan plastik misterius tadi. Mereka akan terpanggil untuk mencari tahu apakah plastik itu dapat membahayakan koloninya atau tidak. Berarti terbukti ya kalau monyet ekor panjang memang pintar. Kermaks. Namun karena kepintarannya inilah, si monyet jadi sering dimanfaatkan manusia untuk jadi monyet pertunjukan. Mereka dilatih dan dipaksa melakukan perintah berulang-ulang untuk mengingat trik atraksinya. Mulai dari memakai topeng hingga naik egrang seperti ini. Otan sedih sih lihat kamu dirantai seperti itu, Sob. Kamu pasti kangen kan berlompatan di pohon bermain sama teman-temanmu?
Tapi apa daya, kerja kerasmu sekarang untuk menyambung hidup paman pemilikmu, Sob. Otan cuma bisa berdoa, semoga tidak ada lagi atraksi topeng monyet. Hei, hentikan! Semua bisa dibicarakan baik-baik. Jangan berkelahi gitu dong, ah. Loh. Jadi kalian tadi itu cuma bercanda? Aduh, Otan udah jantungan tahu. Maklum saja teman, dalam koloni kadang pertengkaran berdarah juga terjadi. Para pejantan muda biasanya saling membuktikan diri untuk memperebutkan posisi untuk kelak menjadi pejantan alfa dalam koloni. Luka-luka setelah pertempuran sering terlihat bekasnya. Tuh, salah satunya jantan ini. Jelas saja kalau sampai terluka, saling gigit dan saling cakar umum terjadi teman. Yang kalah akan mengucilkan diri dari koloni, dan pemenang pertempurannya akan dihormati oleh anggota koloninya. Tapi bercanda gigit-gigitan seperti ini juga sering dilakukan teman. Sebagai hewan koloni, monyet ekor panjang pasti akan saling berinteraksi dan bekerja sama. Mulai dari merawat bulu, mencari kutu, hingga berbagi tugas dalam kelompok. Gitu dong, kalau semua kerja semua kenyang. Otan kan seneng lihatnya. Wih, ada apa ini? Kok tiba-tiba ada rezeki nomplok buah-buahan lezat sebanyak itu? Walah, rupanya setiap sore ada paman yang mengantarkan buah-buahan yang dia kumpulkan untuk para monyet ekor panjang ini teman. Menurut si paman, buah-buahan ini lebih bermanfaat buat si monyet daripada hanya busuk dan dibuang di pasar. Jadi setiap hari, paman ini mengumpulkan buah-buahan dari berbagai toko buah dan pasar agar si monyet-monyet ini tidak kelaparan. Terima kasih ya paman baik hati, sudah mau peduli sama sobat-sobat Otan ini. Walaupun Otan juga bingung, para monyet ekor panjang ini kan seharusnya mencari sendiri makanannya di hutan, bukan menunggu sumbangan seperti ini. Sejatinya monyet ekor panjang adalah hewan yang mampu mengingat pola dan memorinya kuat teman. Itulah kenapa mereka jadi bermukim di sini, karena mengira setiap sore akan ada makanan lezat yang datang untuk mereka. Mereka jadi malas untuk mencari sendiri makanannya ke hutan yang lebih jauh. Perilaku ini bisa menjadi negatif teman. Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak segan-segan akan mengambil paksa dari manusia. Hati-hati ya bunda, kakak-kakak keruotan. Tuh banyak banget tuh monyet, ada yang besar nih komandannya kan tuh pasukan tuh banyak sekali, ada yang bawa anak itu kan tuh. Nih ini kalau ada yang dekat diserang sama ini nggak boleh. Maklum saja teman, monyet ekor panjang adalah hewan koloni. Mereka akan merasa semakin kuat karena bekerja sama. Tentu saja koloninya dipimpin sama si jantan alfa, seperti yang di samping bunda itu. Lihat teman, badannya kekar banget kan? Kakak reporternya sampai ketakutan gitu. Aduh, ini betul-betul menegangkan ini Tan, bersama sahabat-sahabat Otan yang nakal-nakal Tan. Pokoknya semuanya tenang ya, jangan ada yang membuat gerakan tiba-tiba. Setiap pagi, para monyet ini biasa turun dari hutan dan keliling area air terjun ini teman. Mereka tidak takut mendekati wisatawan, mungkin karena mengira ada makanan di tas. Bunda, bawa apa itu? Mau ngetes monyetan, coba ini dalam galon ini ada kacangnya. Nanti si monyet itu mau ambil satu-satu atau mau ngambil banyak nih ya? Coba lihat nanti. Itu kayaknya kan? Walah, begitu toh. Kalau monyetnya pinter, dia akan ngambil satu-satu, sini tangan bisa keluar. Tapi kalau monyetnya serakah, dia malah nggak bisa keluar ngambil banyak kayak gini Tan. Coba kita lihat ya Tan.
Wah, kalau ini sih agak sulit ditebak hasilnya. Apalagi isinya kan kacang lezat begitu. Biasanya sih kalau monyet begini pada serakah berebut. Shh, ada seekor monyet yang langsung kepo mendekat tuh. Tapi dia nggak langsung mengambil kacangnya, teman. Dia hanya mengamati galonnya. Monyet ekor panjang sejatinya adalah hewan pintar, teman. Mereka akan membaca situasi dan memastikan apakah benar-benar aman dari ancaman. Meski cuma berbentuk galon, mereka tetap harus mewaspadainya. Jangan sampai ternyata jebakan. Nah, ada satu yang berani memasukkan tangannya ke dalam galon. Wah, kalau sudah ada satu yang berhasil, yang lain langsung ikut-ikutan deh tuh. Monyet adalah hewan cerdik yang bisa meniru perilaku sesamanya, teman. Melihat temannya sukses, yang lain jadi meniru deh. Tapi Otan salut sama kalian, sob. Ternyata kalian lolos uji kepintaran dan keserakahan. Kalau kalian serakah, kalian kan malah akan mengambil kacang sebanyak-banyaknya. Dan genggaman tangan kalian jadi nggak bisa keluar dari mulut galon deh. Selamat menikmati hadiahnya, sob.